Halo, Assalamualaikum. Kali ini sebelum kita kirim barangnya, kita review. Tujuannya adalah biasanya untuk tanda bukti bagi klien kita, bagi konsumen kita, sekaligus bukti bagi ekspedisi yang akan mengantarkan barang ini, supaya kita dalam memberikan jaminan asuransi itu ada buktinya. Apa saja yang dikirim hari ini dan bagaimana caranya untuk menggunakan produk ini, ikuti video ini sampai selesai. Oke. Jadi ini adalah penampilan Femic yang di belakangnya, panel di belakang. Kita terangkan satu-satu sebelum kita nanti buka di depan dan kita akan coba. Yang di belakang ini adalah HDMI out, ini splitter. Jadi kita punya kemampuan untuk menghasilkan atau mengeluarkan HD dengan 4 slot HDMI. Jadi kita punya kebutuhan banyak, misalkan yang satu ini untuk streaming, yang satu untuk input Zoom juga bisa ya. Satu lagi, dua lagi misalnya untuk power TV plasma atau LCD itu bisa. Lalu yang berikutnya ini adalah kipas. Kipas ini akan keluar ya, kipasnya ini. Ini adalah kipas. Kipas yang dilengkapi di hardcase ini ada 3 tambah 1 4. Ini ada satu lagi, ini power supply. Jadi tampilannya kayak gini. Ini power supply kita pakai 650 power supply ya, tergantung persediaan. Kita makanya yang 400 sampai 650 dan itu yang pure ya, bukan yang ekonomis ya, ini yang premium, karena untuk mengangkat komputer ini juga harus membutuhkan power supply yang baik dengan ampere yang tinggi. Tampilnya kayak gini. Kita mulai dari sebelah kiri dulu tadi ya. Ini adalah outnya HDMI, ini kipasnya, kipas keluar mendorong. Lalu ini adalah panelnya, panel input dan output audio ya. Jadi inputnya, karena Femic ini Femic HD, support HD sampai 1080p, kita slotnya yang paling aman adalah SDA ya, SDA. Karena kebutuhan lapangan ini yang dipesan oleh adalah yang bekerja di media online di Madura ya. Ini salah satu untuk online di Madura. Jadi nanti kebutuhannya ini untuk sepak bola, juga ada liputan-liputan news di Madura. Oke, lanjut ke sini lagi. SDA 1, input 1, 2, 3, 4. Jadi 4 SDA HD ya. Lalu berikutnya adalah input audio. Kita menggunakan soket 3 pin Canon. Ini inputnya, ini outputnya. Kenapa harus ada output? Output ini bisa dipakai di jumper dalam pemakaian device yang lain. Misalkan ini untuk input, kita misalnya pakai recording tambahan, misalkan pakai Tascam atau pakai Zoom, bisa tancap di sini karena ini fungsinya seperti splitter juga. Ini juga outnya juga, jadi 2 out yang bisa dipakai untuk recording ulang atau recording eksternal di tempat yang lain, atau mungkin di lapangan kita jumper di kamera ya. Jadi supaya aman, ini input masuk, ini menuju kamera kita. Jadi kamera kita untuk mastering bisa mengambil audio dari sini. Lalu yang berikutnya, ini adalah soket LAN ya, untuk internet. Bisa juga untuk tele. Lalu ini power supply-nya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Lalu yang kita akan kirim lagi yaitu Scenic 502. Ini mixer kecil miliknya Behringer yang sudah teruji unggulnya. Jadi ini nanti buat liputan ini bisa dikombinasikan. Ini sebagai kontrol audionya. Juga bisa dipakai ketika misalkan acara sepak bola ya, karena ini kebutuhannya sepak bola kan. Jadi nanti MC-nya di lapangan bisa langsung nancep mic di sini. Komentator ya langsung bisa nancep di sini, dan komentator sendiri ya, misalkan komentatornya pengen sendiri dari liputannya ini. Ini live streaming, recording, switching, battle, pokoknya lengkap sekali. Jadi mixer yang saya kenal saat ini yang paling lengkap adalah Femic. Kalau mau jujur-jujuran ya, mungkin ada sebagian orang yang jual beli banyak mengeluh-ngeluhkan yang lain-lain mungkin ya, karena itu alasan lah orang jual beli. Tapi kalau mau jujur-jujuran, mixer yang paling lengkap adalah ini.
Lalu berikutnya kabel, kita butuh kabel, kita sudah set 50 meter. Ini kabel murah tapi kualitas bagus. Ini tidak seperti yang dulu. Ada yang jual yang murah itu kaku ya, kaku. Ini lemes, walaupun pakai inner tunggal tapi lemes dan itemnya item solid. Jadi kayaknya susah untuk kena debu gitu ya. Dan membersihkannya mudah sekali. Soketnya pakai BNC, ya BNC, cropping ya. Ini sudah 2 karena pesannya 2. Lalu yang diperoleh berikutnya adalah ini. Ini adalah wireless keyboard dan mouse. Ini mereknya Panda. Dia bisa bekerja di 2,4 GHz ya. Karena mixer kita sudah tidak pakai keyboard lagi karena sudah pakai MIDI control full, jadi kita menggunakan keyboard dan mouse ini untuk cadangan saja, untuk ngeset saja. Setelah itu bisa dimasukkan di dalam tas. Kita hanya butuh alat itu aja. Dan ini ada kabel powernya untuk nancep di sini. Oke guys, kita langsung reviewkan cara menggunakannya, cara pengoperasiannya, dan sekaligus kita cek kabel-kabel ini apakah bisa bekerja dengan baik. Karena sebelum kirim harus kita coba nanti dengan kamera ini, kamera mirrorless ya, kamera mirrorless A6000. Ini kamera murah, sudah kita set kayak gini. Kalau mau dibeli silahkan, kalau mungkin kan ada yang butuh. Dan kita jualnya memang set kayak gini karena kebutuhan live di mixer HD memang kayak gini. Jadi HDMI masuk di converter, lalu dikeluarkan pakai SDA, dan ini sudah ada rignya, sudah ada covernya, niom ini niom bukan kayu. Lalu konverternya ini dalam satu baterai, jadi baterainya di dalam satu ini eksternal. Jadi dalam ini sudah ada eksternal baterai, jadi kabel keluar ini adalah eksternal baterai, jadi insya Allah tidak panas lagi kamera ini. Dan menggunakan sentral baterai, satu baterai untuk mengangkat si kamera ini dan si konverter ini, gitu. Lebih simpel sekali ya. Dan konverter ini sebenarnya tidak butuh baterai, juga bisa di jumper, cuman karena kita menggunakan baterai di sini ya kita jumper sekalian. Begitu. Lalu kita menggunakan kamera ini nanti untuk nyobanya. Ini MC1500. Ini juga dijual ini. Ya dijual ya. Iya. Ada 3 kita. Memang semuanya sudah modif, namanya juga kita DIY ya, do it yourself. Jadi kita semuanya sudah dimodif. Kamera ini kamera murah yang kita sulap sudah menjadi SDA. Ini SDA ya. Jadi tidak merusak bodi, tidak mengapa-ngapain bodi. Hanya kita taruh di dalamnya, kita samakan dengan baterainya di sini, kita satukan, dan chargernya juga bisa menggunakan jas satu baterai. Ini masih analognya, ini masih nempel tapi nggak mungkin kepake ya, nggak bisa dipakai ini. Karena sudah pindah ke HD semua, jadi ini yang kepake outnya. Jadi outnya ini sudah termasuk audio juga, karena SDA itu ya video audio ya. Dan HDMI-nya sudah kita ambil ininya, tidak diambil tapi kita masukkan karena disambung dengan ke sini, jadi nggak akan berubah. Ketika mau dipindah ke aslinya juga ada. Ini kamera murah aja, tapi sudah nggak rewel lagi, nggak butuh konverter kayak itu. Ini sudah enak ya. Gitu aja. Kita langsung cara penggunaannya, pengoperasiannya supaya user juga nanti ketika sudah tiba enak dalam penggunaannya. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Oke, jadi kita sambungkan ini 2 kabel karena pesannya 2 kabel. Kita sudah sambungkan ini terus ke kamera, sudah nyala kameranya semua. Untuk audio kita perlu coba atau enggak, John? Kalau kita coba. Nah, ini audionya sudah nancep dengan handphone ya. Kita coba yuk. Jadi ini tes ini penting, kalau misalkan terjadi masalah langsung kita perbaiki di sini ya. Kita tancap sini. Oke. Sampai kursi dulu ya. Biar enak. Oke, kita buka. Kelihatan apa ya? Oke, kita buka seperti ini. Alhamdulillah. Ini monitornya 19 in setengah, 19 in, sorry, mereknya Lenovo karena tajam ya Lenovo ini. Lalu kontrolnya kayak gini. Ya. Kita nyobanya pakai mouse saja ya, pakai mouse bukan bawaan ya. Ini mouse kita sendiri aja. Nancepkannya semua di sini ya. Semua di sini.
Ini pandai sudah kita tancapkan yang apa namanya bawaan tadi. Semuanya kita matikan karena ini sudah ada tombolnya. Ini yang hidup. Oke, kalau sudah gitu kita hidupkan ya. Ini tombol power. Ini reset ya. Restart. Ini power, ini restart. Ini input, volume input. Jadi audio yang masuk di belakang itu, audio masuk dari mixer. Volumenya ini secara manual. Secara manual ini nanti digital bisa diatur di sini. Nah, nanti pengaturannya bisa disetting semuanya dan videonya sudah ada di YouTube kita. Nanti saya kasih linknya ya di bawah. Oke, kita tekan ini power. Sebelum kita jalankan Vmic sudah kita set semuanya. Kita sudah set di sini ya. Tapi sebelumnya kita jalankan ini. Ini adalah bantuan untuk mengaktifkan kontrol di Vmic ini. Kontrol Vmic ini kan ada input ya, ada input cut input, ada review. Jadi ini yang mau dipakai, yang ini yang akan dipakai. Jadi main sama sub main. Seperti mixer pada umumnya. Jadi sangat lengkap sekali dan ini juga bisa dikombinasikan, kontrolnya bisa dipindah. Ini fungsinya apa? Bisa dipindah dan tutorialnya sudah ada di channel ini. Silahkan lihat sendiri. Kita aktifkan di sini dulu. Dan ini drivernya juga kita sudah masukkan. Ini hairless MIDI seri kayak gini. Kalau aktif bisa dikontrol kayak gini, dia akan hidup ya. Dikontrol kayak gini dia akan nyala. Setelah nyala kita minimize ya, jangan close, minimize saja supaya tidak mengganggu. Seperti ini aja. Terus kita aktifkan DIY Vmic ini. Kita klik 2 kali. Saya hanya menggunakan mouse saja ya, tanpa keyboard. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Nah, tampilannya kayak gini. Ini kamera 1, kamera 2 yang sudah kita input. Ini kamera 3, 4 kita nggak masukkan. Lalu ada audio in-nya. Audio in kita coba ya sekalian, biar tahu. Kita menggunakan handphone. Lalu ada jacknya di sini. Kita coba untuk audionya ya. Yang penting audionya masuk. Di belakang soketnya sudah tahu ya teman-teman. Dan ini Vmic yang akan kita kirim. Jadi kita tes dulu sebelum layak ya, jangan kita kirim kan. Seperti itu. Kita cari musik ya. Koplo-koplo aja ini. Oke, musiknya sudah nancep. Sudah mulai belum ini musiknya? Sudah ya kayaknya ya. Nah, kita bisa menggunakan kontrol headphone ini. Ini nggak termasuk di paketnya ya, silahkan beli sendiri. Pakai kayak gini. Di sini kontrolnya ada soket 3/4 ini masuk sini. Udah sini aja. Lalu kita scroll ke bawah. Ini adalah audionya. Kita tekan volumenya di sini. Kita putar volumenya ini. Nah, dia akan memperlihatkan kayak gini. Dia juga tampil di previewnya kayak gini. Kayak gini. Nah, masternya di sini. Masternya di sini ya. Jadi inputnya di sini manual, inputnya di sini manual. Sedangkan master yang kita keluarkan, masternya di sini, masternya ini lewat sini. Nah, ini masternya, kita putar aja. Nah, masternya masuk. Jadi input dan outputnya tentunya berbeda. Nah, ini audionya, kita scroll ke atas. Kamera 1, 2, 3, 4. Caranya simpelnya kayak gini. Ini cut to cut kamera 1, kamera 2. Jadi ini yang preview, ini yang mainnya, yang main ya, yang hidup ya, yang akan keluar outnya ini. Kita bisa pilih dengan cara rec ini ya. Cut ya, cut to cut ini, autofocus ya, autofocus kayak gini dia. Jadi dia bukan autofocus ya, auto fade, auto transition. Nah, jadi kayak gini, auto transition. Kalau pengen manual dengan geser ini. Nah, ini manual. Seperti ini, teman-teman. Lalu kalau pengen rec, tekan aja rec ini. Tapi sebelumnya harus disetting di sini ya, disetting foldernya. Harus disetting foldernya, rec-nya harus disetting, sesuaikan. Misalnya kita rec kayak tinggal kayak gini, tekan aja rec, dia akan rec otomatis. Kita matikan ya.
Kita matikan, tekan lagi, matikan. Nah, caranya konfigurasinya recording kayak gini, klik di sini. Kita pilih MP4 ya, MP4. Lalu size-nya kalau Full HD 1920 kali 1080 ya. Fat rate-nya kayak gini. Frame rate-nya 50, bit rate-nya 50. Ini terlalu besar sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oke, gini aja tes Megawell Capture D ya. Di D. Kita coba ya tesnya. Ini kita buka di D Master Megawell tadi mana tadi. Oke, kita bikin aja folder baru ya, di luar sini aja ya. Folder, namanya nggak tak kasih rek ya, karena saya nggak pakai keyboard. Kita pilih settingnya di sini, browse. Oh, ini Megawell di sini sudah ya, C. Ini saya hapus saja. Hapus. Kita di D sini, no save 1080 ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini ada telepon. Bentar, cut. Oke, kita rek ya dengan cara konfigurasi tadi ya. Ini new folder 120, terus kita pilih MP4 ini tadi. Nah, kita new file entry-nya ini adalah per menit. Ya, kita bikin per 1 jam dia akan mati sendiri dan memotong file sendiri 60 menit aja. Kita pilih oke. Atau misalkan teman-teman kalau nggak mau ya non biar filenya utuh tapi terlalu panjang ya. Filenya lebih aman pakai yang 60 aja. Kita pilih oke. Nah, rek-nya tinggal tekan kayak gini. Nah, kita tekan aja rek. Otomatis sudah rek ya. Kayak gini aja. Terus kita pindah kamera 1, kamera 2. Kalau misalnya tangannya capek ya, tangannya capek bisa dengan menggunakan auto fade-nya. Tekan aja kayak gini, kamera 1, kamera 2 kayak gini. Santai gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya, sangat mudah sekali. Kalau sudah rek, tinggal tekan reknya lagi, set, dia otomatis reknya akan mati. Kita lihat hasilnya. D new folder. Nah, ini hasilnya kayak gini. Nah, ini luar biasa. Full HD, bener-bener Full HD 50p, jadi sangat padat sekali hasilnya, tidak kalah dengan mixer Cina, bahkan lebih unggul daripada mixer Cina yang sekarang banyak beredar. Hasilnya kayak gini ya. Oke, gitu aja. Lalu misalkan kayak gini ya, tombol-tombol misalkan TV out ya. TV out ini kan ada HDMI out di belakang ya, ada HDMI out, ada 4 splitter. Kita mau menampilkan di TV, tinggal tekan aja, cetak, dia akan nampil di TV. Ketika sudah nggak layak ditampilkan, tekan aja, sudah nggak keluar lagi. Pokoknya sangat lengkap sekali. Dan tombol-tombol kayak title ini sebenarnya kan title, lalu bisa footage ya, PNP dan lain-lain. Ini bisa ditampilkan ya, bisa ditampilkan. Ini namanya overlay ya, seperti overlay jadi 1, 2, 3, 4. Dan itu bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Lebih lengkapnya kita bahas di video khusus mengenai setting ini. Gitu aja. Dan ini sudah ada di dalamnya. Ini adalah Bluetooth-nya si keyboard sama mouse yang sudah kita dibungkus di dus. Ini power, ini reset ya. Sudah gitu aja kawan-kawan. Ini sangat simple. Kipasnya dingin sekali. Ini kipasnya masuk, yang ini masuk, ya ini masuk, yang belakang keluar. Ini masuk, belakang keluar, dan ini keluar. Jadi yang masuk cuma satu aja di sini. Yang masuk hanya di sini. Ini masuk, sana keluar, ini keluar. Jadi dalam sirkulasi udara di dalam sangat-sangat bagus udaranya, nggak pengap, dan bisa dicoba sampai 24 jam insya Allah nggak akan hang ya. Karena komputernya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan panasnya ya, kedinginnya sudah memenuhi kebutuhannya. Begitu aja, sudah dicoba menggunakan kamera MC1500 yang sudah kita robek dengan SDA. Ini juga pakai mirrorless A6000, sudah kita modif juga. Ini bisa full juga tanpa putus-putus, tanpa overhead. Lalu kita kasih bonus BNC RG6 creeping. Nanti kalau misalkan terjadi masalah kerusakan pada soket di kamera ini, coba lihat soket di kamera ini, yang terjadi masalah, saya kasih bonusnya untuk jaga-jaga. Gitu, biar di lapangan nggak panik, karena di lapangan juga harus kita sedia kayak gini ya. Kalau misalnya terjadi masalah, kita creeping. Creeping misalnya nggak punya tang creeping, menggunakan tang aja nggak masalah. Tang creeping seperti ini. Tang creeping seperti ini.
Kalau misalnya nggak punya pakai tang nggak masalah, yang penting bulat. Jadi kayak gini, tangnya nanti gini, nyepletnya di sini, yang paling ujung. Ini ukuran berapa paling ujung? Ada ukurannya enggak? Nggak ada ukurannya. Punya kalau pakai model ini paling ujung. Oke, gitu aja kawan-kawan. Ini langsung kita kirim ke Madura karena digunakan salah satu media informasi online di sana. Dan beberapa kampus juga sudah banyak pesan dari kita. Kampus, media online, TV kabel, memang kebutuhannya seperti itu. Untuk tukang syuting jarang sekarang, karena tukang syuting larinya ke mixer Cina karena kepraktisan dan harga murah. Tapi kalau kelengkapan streaming, kualitas, bahkan semuanya bisa diedit, editing di tempat dan macam-macam, sebenarnya Femik lah solusinya. Saya Adi Pras, terima kasih. Salam hormat, diibanget.com. Assalamualaikum.